Saya Satria Julio Pampas dari kelas 8C. Oke, di sini kakak mau bertanya-tanya sedikit tentang pembelajaran dua bahasa di sekolahmu. Yang pertama, bagaimana perasaanmu belajar dalam dua bahasa? Membantu karena ulangin kan? Iya. Bagaimana perasaanmu belajar dalam dua bahasa? Apakah menurutmu itu membantu atau justru membuat pembelajaran menjadi lebih sulit? Membantu karena mempelajari Mempelajari dan mempelajari bahasa dua bahasa membantu pelajaran lebih mudah. lebih mudah. Berarti itu tuh nggak mempersulit kamu? Tidak. Tidak. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apakah kamu merasa lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai negara setelah kamu belajar bilingual di sekolah? Ya, karena dapat mempelajari dua bahasa ini dapat berkomunikasi dengan orang-orang lainnya seperti bule dan orang asing. Oh iya. Lanjut ya. Berdasarkan riset dan pengalaman di lapangan, apakah pembelajaran bilingual ini sebanding dengan manfaat yang jangka panjang yang diperoleh dari segi karir atau lingkungan luar? Ya, karena jangka panjang mempelajari dua bahasa ini juga dapat bermanfaat panjang oleh siswa. Selanjutnya ya, apa yang kamu lakukan jika kamu mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan dalam dua bahasa? Mempelajari ulang atau menanyakan guru untuk menjelaskan ulang. Berarti kamu itu kayak lebih kayak mempelajari ulang gitu kan? Ya. Selanjutnya ya, apa yang kamu lakukan jika kamu memiliki teman yang kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan dalam pendidikan bilingual? Membantu untuk menjelaskan ulang. Menjelaskan ulang. Selain itu, Membantu belajar dengan bersama. ya bersama. Nah, selain itu tuh kita tuh bisa kayak lebih kayak sharing-sharing kan sekarang kan udah punya HP kan. Nah, kita itu bisa menggunakan kayak kamus elektronik itu. Selanjutnya ya, yang terakhir, bagaimana kamu berpikir bahwa pendidikan bilingual ini dapat membantu kamu lebih mandiri dan percaya diri dalam menghadapi tantangan di masa depan? Ya, karena dengan bersosialisasi orang luar atau orang asing dapat menghadapi tantangan ini di lingkungan. Oh iya, berarti pembelajaran bilingual ini manfaatnya itu bagi kamu itu kayak kamu bisa berkomunikasi dengan orang asing, misalnya di Malioboro kan banyak bule-bule, kamu bisa berkomunikasi dengan mereka gitu. Ya. Selain itu kayak di lingkungan kerja tadi kan, lingkungan kerja sekarang itu kayak udah bersaing ketat nih. Pasti yang bisa bahasa Inggris itu yang didahulukan. Berarti itu tuh termasuk efek jangka panjang dari pembelajaran bilingual ini menurut kamu? Iya. Oh, oke. Terima kasih sudah mau diwawancara. Mbak ucapkan maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani. Di sini saya ingin meminta waktu Ibu untuk dapat diwawancarai untuk pembelajaran bilingual. Iya. Pertama-tama yang ingin saya pertanyakan itu, menurut Ibu, pendidikan bilingual ini apakah penting itu masuk di sekolah seperti SMP ini? Penting sebenarnya karena itu pengenalan dua bahasa ya Mbak ya. Iya. Ya. Selanjutnya itu sejauh mana Ibu menilai pentingnya kemampuan pendidikan bilingual ini bagi siswa di era saat ini? Oke. Pembelajaran bilingual sangat penting menurut saya untuk anak-anak, apalagi di era seperti sekarang, mengingat tentang kemajuan teknologi, tentang kemajuan
sosial media, lalu informasi yang sangat mudah diakses, itu kan pasti anak-anak itu mereka dalam bersosial media itu pasti menemukan bahasa selain bahasa Indonesia seperti itu. Jadi menurut saya dengan pembelajaran bilingual itu akan memudahkan mereka untuk terbiasa dalam menerima informasi dalam bahasa Inggris ataupun bahasa lain. Jadi mereka akan lebih mudah mengikuti perkembangan teknologi dan juga perkembangan informasi di sosial media dan juga di bidang pendidikan khususnya. Oke, selanjutnya menurut Ibu bagaimana kemampuan bilingual ini dapat meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran di kelas? Oke. Dengan pembiasaan bilingual, otomatis anak-anak akan terbiasa untuk menggunakan dua bahasa. Karena selama ini kebetulan saya berbahasa Inggris, kalau saya itu menyampaikannya materi atau menjelaskan dalam bahasa Inggris itu mereka pasti akan komplain. Mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau menerima, selalu kayak denial. Pokoknya nggak mau, pokoknya maunya bahasa Indonesia seperti itu. Jadi selanjutnya itu tantangan bagi sekolah dalam menerapkan ini pendidikan bilingual ini. Iya, tantangan sekolah dalam menerapkan adalah kebetulan karena SMP PGRI Kasihan itu sekolah inklusi. Jadi hampir 60% itu anak-anak slow learner atau berkebutuhan khusus. Begitu. Jadi memang agak sulit apalagi swasta input murid yang masuk di sini juga kecerdasannya di bawah rata-rata seperti itu karena kita juga sudah melakukan tes IQ atau itu kan mempengaruhi pemahaman anak. Jadi tantangannya itu kalau kita ingin bilingual otomatis kita harus pemahamannya ke anak-anak itu membutuhkan waktu yang mungkin lebih lama dibandingkan kita mengajar di sekolah yang negeri misalnya dan juga mungkin seperti karena di SMP Gede Kasihan itu dari kalangan anak-anak menengah ke bawah, jadi beberapa anak itu mungkin masih tidak memiliki HP atau gawai. Jadi ketika kita melaksanakan bilingual yang mereka mungkin harus menggunakan media handphone atau gadget seperti itu, kita terkendala di situ. Jadi kita harus memfasilitasi anak-anak dengan cara atau dengan media lain seperti itu. Selanjutnya bagaimana Ibu menyeimbangkan penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa asing agar identitas budaya siswanya tidak hilang? Baik, supaya kita tetap bisa melaksanakan bilingual tanpa menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, maka mungkin di penggunaan bahasa bilingual di saat kita misalnya kayak memberikan perintah atau di saat kita menjelaskan sedikit demi sedikit, tapi ketika kita dalam interaksi sehari-hari kita tetap menggunakan bahasa Indonesia, bahkan kita juga tetap menggunakan bahasa Jawa yang kromo seperti itu dengan anak-anak. Jadi identitas kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jogja itu tetap ada, walaupun kita juga tetap terbuka untuk menerima bahasa asing seperti itu. Dua lagi ya Bu? Iya, boleh. Selanjutnya itu menurut Ibu apakah semua mata pelajaran ini bisa diajarkan dengan menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia? Selain bahasa Indonesia tapi tetap di luar negeri gitu ya Mbak, bukan yang Indo sama Jawa gitu kan? Iya. Ya, oke. Kalau untuk mapel lain mungkin ada mapel yang mungkin tidak bisa diajarkan dengan bahasa Inggris. Contohnya mungkin seperti mulok atau muatan lokal bahasa Jawa. Ya, kalau bahasa Jawa mungkin sulit ya Mbak ya, kalau kita mau ngajar bahasa Jawa tapi pakai bahasa Inggris gitu kan, mungkin ya. Tapi menurut saya kalau mapel lain seperti matematika, IPA, PJOK, seni budaya itu sangat
sangat bisa bilingual. Karena apa? Karena banyak sekali istilah-istilah dalam pelajaran misalnya yang memakai bahasa Inggris. Jadi untuk mereka itu terbiasa kayak PJOK, nanti kita perintahnya gerakannya pakai bahasa Inggris seperti itu. Jadi memang mengenalkan istilah-istilah itu harus dimulai, harus dibiasakan kepada anak-anak. Jadi menurut saya bagus kalau misalnya tidak hanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris saja, tapi mapel lain juga membiasakan untuk menggunakan bilingual dalam pembelajaran seperti itu. Dan yang terakhir, apakah pendidikan bilingual ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di dalam kelas? Pasti menurut saya dengan berbahasa bilingual dalam pembelajaran otomatis akan memancing penalaran kritis dari anak, karena mungkin ada beberapa anak yang baru mendengar istilah tersebut. Nah, baru mendengar istilah tersebut, tapi mereka akan mungkin tidak menerjemahkan, tapi mungkin mereka seperti mengira-ngira atau menghubung-hubungkan maksudnya apa ya. Nah, itu kan memancing berpikir kritis anak. Jadi tanpa perlu kita menerjemahkan, anak diminta untuk dipancing agar penalaran kritisnya itu berjalan seperti itu. Mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Baik. Terima kasih. Maaf jika saya dalam pengucapan ada yang kurang berkenan ya. Tidak ada, Mbak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Mbak Mariani. Izin menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Untuk yang pertama, alasan saya memilih sekolah bilingual untuk anak. Alasannya yang pertama karena agar anak terbiasa menggunakan dua bahasa sejak dini. Saya harap anak memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik sebagai bekal di masa depan, tanpa mengabaikan penguasaan bahasa Indonesianya dan juga nilai-nilai kebudayaan lokal. Kemudian untuk pertanyaan kedua, dampak positif terhadap perkembangan akademik dan sosial anak pada pembelajaran bilingual, ya saya tentunya melihat dampak positifnya. Secara akademik, anak menjadi lebih percaya diri dalam memahami materi berbahasa Inggris dan memiliki kemampuan berpikir yang lebih fleksibel. Secara sosial, anak lebih terbuka, percaya diri dalam berkomunikasi, dan tidak canggung berinteraksi dengan teman atau guru dari latar belakang yang berbeda. Untuk pertanyaan ketiga, dukungan dari saya sendiri untuk anak dengan pembelajaran bilingual di rumah, yaitu di rumah saya mendukung dengan membiasakan anak terpapar berbahasa Inggris melalui buku cerita, bisa dari film, bisa dari lagu, atau percakapan sederhana. Meskipun bahasa Inggris bukan bahasa utama keluarga, kami tetap berusaha belajar bersama dan menciptakan suasana yang mendukung tanpa tekanan. Kemudian untuk kekhawatiran terkait beban belajar yang lebih berat pada anak yang mengikuti program bilingual. Awalnya memang ada kekhawatiran anak akan merasa terbebani, terutama dalam memahami dua bahasa sekaligus. Namun, selama sekolah, menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan usia anak saya, kekhawatiran tersebut dapat diminimalkan. Dan tentunya pembelajaran tersebut juga tidak akan membebani anak tersebut. Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana peran saya dalam mendukung keberhasilan pembelajaran bilingual? Peran saya tentunya sangat penting sih untuk anak saya sendiri, terutama dalam memberikan dukungan emosional, motivasi, dan konsistensi di rumah. Orang tua perlu bekerja sama dengan pihak sekolah, memahami proses pembelajaran anak, serta menciptakan lingkungan yang positif agar anak merasa nyaman dan percaya diri dalam belajar bilingual. Baik, mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Mbak Mariani.